qada. Ahsan. Masya Allah. Apakah ketika seorang sudah hijrah, sudah taubat, dia harus mengqadha salat sebelumnya? Al-Imam Ibnu Hazm menegaskan di dalam kitabnya Al-Muhalla bil Athar, tidak dianjurkan dan tidak ada dalilnya. Alasannya yang berikut ini. Yang pertama, Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Maryam, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u asy-syahawati fasawfa yalqawna ghayya." Akan ada setelah mereka orang-orang yang datang belakangan menyia-nyiakan salat. Menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwatnya. Mereka pasti akan masuk ke dalam neraka. Abdullah bin Abbas menyebutkan maksud menyia-nyiakan salat ini di sini dia salat tapi di luar waktu. Sisi pendalilan. Di sini Allah mencela orang yang salat tapi di luar waktu. Ya, maka kalau boleh mengqadha salat berarti dia akan salat di luar waktunya. Termasuk dari orang yang seperti ini. Ya. Di hari itu misalkan sekarang Isya, kita salat malam ini di luar waktu, itu aja Allah cela. Apalagi setahun setelah hari ini kita qadha. Jelas ya? Yang kedua, kata Ibnu Hazm, bahwa para sahabat yang masuk Islam, yang mana ketika mereka masih musyrik, kewajiban salat sudah ada, ketika mereka masuk Islam tidak diperintahkan oleh Nabi agar mengulangi salat-salat yang mereka tinggalkan sebelum mereka masuk Islam. Jelas ya? Mungkin ada yang berkata karena dia belum Islam, katakan musyrik sebelum Islam juga dituntut salat. Tapi kalau dia salat sebelum Islam, dia enggak sah salat. Hal ini Allah sebutkan dalam surat Al-Mudaththir. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Ya. Wa lam nakun nut'imul miskin. Ya, Allah sebutkan bahwa di dalam penghuni neraka adalah orang-orang yang enggak salat. Ketika ditanya kenapa kalian berada di sini, mereka menjawab kami enggak salat dan kami mendustakan hari kiamat. Menunjukkan mereka orang kafir, tapi diambil dosa karena tidak meninggalkan salat. Yang ketiga, kata Ibnu Hazm, tidak ada satupun hadis dan dalil yang menerangkan hal itu dianjurkan. Dan karena besarnya dosa meninggalkan salat sehingga tidak bisa diqadha. Dalil yang berikutnya adalah hadis Aisyah dalam Bukhari Muslim. Ketika ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah, kenapa wanita yang haid diperintahkan mengqadha puasa, tidak mengqadha salat? Kenapa? Aisyah menjawab, kami dahulu haid, bukan kamu aja yang haid, kata wanita Aisyah. Tapi bukan kamu ini, tambahan saya, bukan ucapan Aisyah. Kami dulu juga haid, tapi yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kami hanya mengqadha puasa, tidak mengqadha salat. Letak rahmat Islam karena salat adalah ibadah yang berulang kali dan banyak. Kalau diperintahkan untuk mengqadha, tidak akan ada yang mampu dan tidak bisa dia hitung. Hanya bisa dia tebak-tebak. Berapa salat yang dah hitung? Enggak bisa dia hitung. Kayaknya enggak ada kayaknya dalam agama. Agama ilmu pasti. Ya. Dan lebih parah lagi, sudah mereka menakut-nakuti harus qadha salat. Hai bang, qadha supaya gua lecun. Bayar fidyah kifara salat. Dah benar. Umur badun kam 20 umur kali itu pajang kamu lain bayang dibeliau lekut. Berarti tacok dari membelah tu, dari umur balik membelah tu sampai berarti leheblo tu mio puasa kan bayar fidyah satu makan fakir miskin takulah tak sekilo. Berarti leheblo tu satu hari kali 30 berarti berapa ratus hari dikali-kali. Berarti sekian kilo dikali 30 tahun. Kali sekian ton. Ya, sekian ton kamu harus bayar berat. Ke siapa ya? Ke saya lah. Cuma enggak bilang ke saya. Dan lebih parah, ini ada. Bahkan ada yang bayar dengan emas para salat. Ya, udah dia orang ini beli beras yang bagus dari pasar, udah capek, udah diserahkan. Maaf saya pergi naik motor enggak bisa bawa pulang berasnya. Nuju peng dan dulu. Nyok belau beruan, berut peng nyok ada. Ini kebodohan, penipuan dan pencurian.